Halo YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Pada malam hari ini, di video ini saya ingin share kepada teman-teman tentang bagaimana cara riset audiens untuk keperluan Facebook Ads. Jadi sebelum teman-teman membuat iklan di Facebook Ads atau iklan bersponsor, langkah pertama tentunya harus melakukan yang namanya riset audiens atau menentukan target pasar dengan cara mengetahui minat dan karakter mereka atau perilaku mereka di Facebook ya. Nah, Facebook sudah memberikan atau menyediakan alatnya untuk meriset audiens atau calon yang akan kita tuju iklannya ya. Iklan kita itu mau ditujukan ke siapa gitu. Nah, tentunya teman-teman harus menentukan dulu teman-teman mau iklan produk apa, atau iklan jasa apa, atau iklan bisnis, mungkin bisnis tertentu. Lalu kemudian sekiranya memperkirakan minat orang-orang yang minat terhadap produk atau bisnis atau jasa Anda itu orang-orang dengan karakter seperti apa. Nah, tentunya teman-teman harus merisetnya dulu ya. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya gunakan untuk riset audiens ya. Pertama, tokoh yang berasosiasi dengan produk tersebut yang kita tawarkan atau bisnis yang kita tawarkan. Kemudian buku yang kira-kira mereka baca ya, target pasarnya itu apa. Terus kemudian acara apa yang mereka maaf kalau berisik karena ke sentuh-sentuh ini mic-nya. Kira-kira acara apa yang mereka hadiri, senangi gitu ya. Terus website apa yang kira-kira dikunjungi oleh mereka. Ini beberapa pertanyaan. Atau misalnya produk persaing terdekat. Kalau misalnya jualan produk, Anda jualan produk ya berarti produk persaingnya apa. Misalnya teman-teman mau jualan sabun ya berarti merek sabun yang menjadi pesaingnya apa. Jadi kira-kira itulah. Karena apa? Karena kita kan ingin meraih konsumen sabun, berarti mereka menyenangi sabun tertentu. Misalnya skincare ya, misalnya merek yang sama-sama skincare gitu ya, kita jualan skincare ya berarti kira-kira mereka itu menyukai skincare yang lainnya gitu ya. Kira-kira begitu ya teman-teman riset audiensnya. Kita masuk ke tahapan prakteknya bagaimana setelah teman-teman kira-kira sudah punya catatan seperti ini. Kalau ini contoh saja ya, saya karena mau iklan sebuah bisnis, maka tokoh yang saya bisnis digital ya, tokoh yang sekiranya disukai sama calon yang saya tuju adalah ini dewasa. Lalu bukunya kira-kira ya gara-gara Facebook dan sebagainya. Acara mungkin workshop atau seminar digital marketing, websitenya mungkin ini, atau mungkin produk yang disukai oleh mereka itu mungkin ya bisnis online gitu ya, minatnya dan sebagainya. Oke, kita mulai aja ke cara riset audiensnya. Teman-teman silahkan buka Google Chrome seperti biasa, lalu kemudian ketikkan audiens insight Facebook seperti ini, kemudian tekan enter, akan muncul halaman seperti ini. Teman-teman tinggal pilih yang ini ya, facebook.com/tool Audience Insight, Explore Interactive Facebook Insight Tool. Klik. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman akan ada tombol seperti ini. Silahkan teman-teman klik Go to Audience Insight. Nah, setelah terbuka halaman seperti ini, silahkan klik semua orang di Facebook ya. Karena kita iklannya tidak hanya kepada orang yang menyukai halaman kita. Oh ya, sebelum membuat Facebook Ads, teman-teman
saya rekomendasikan untuk membuat akun fanpage dulu. Kalau belum tahu caranya, silahkan klik link yang saya sediakan di deskripsi. Oke, kita lanjut. Pilih semua orang di Facebook. Nah, di sini teman-teman, di sebelah kiri lokasinya kita harus tentukan, karena kita tempat tinggalnya di Indonesia ya. Ini kita silang dulu ya, Amerika Serikatnya. Nah, kemudian kita ketikkan Indonesia. Nah, muncul di pilihan Indonesia negara wilayah, kita klik aja. Nah, di sini akan berganti ya angkanya, semakin sempit. Terus kemudian setelah menentukan Indonesia, kalau pada awal membuat Facebook tentunya tidak perlu menargetkan kota-kota tertentu ya. Tapi kalau teman-teman kalau mau menargetkan kota-kota tertentu ya tinggal masukin nama kotanya, misalnya Jakarta itu ya, Jakarta Indonesia. Nah, ini adalah berarti kita menargetkan orang yang berlokasi, pengguna Facebook yang berlokasi di Jakarta ya, di Provinsi Jakarta secara umum. Nah, jumlahnya ada 7-8 juta. Oke. Setelah itu teman-teman tinggal ini menentukan umurnya ya, umurnya berapa yang sekiranya menjadi target teman-teman. Oke, saya tentukan saja karena saya targetnya adalah para pebisnis muda ya, umurnya 20-35, calon pebisnis muda ya. Oke, terus kemudian bisa laki-laki. Kalau targetnya adalah laki-laki ya klik laki-laki, kalau targetnya perempuan, tapi kalau targetnya semua ya semua aja. Di sini angkanya semakin turun ya, semakin tadi 7 juta sekarang 4,5 juta. Kemudian nah di sini kita tentukan minatnya yang sesuai dengan yang tadi ya, minat sekiranya target pasar kita itu minatnya ke siapa gitu. Ya udah, kita coba masukin ya. Pertama karena saya bisnis online dan saya mau nyari reseller lah intinya ya. Nah, ada datanya ya, kita coba masukin minat yang lainnya. Misalnya saya masukin jualan di internet, ini ada, angkanya mungkin akan semakin turun karena semakin spesifik. Lalu kita coba untuk di sini ada tab, ini demografi ya, ya 68% untuk usia sekian, ini adalah perempuan gitu ya. Nah, kemudian kita ke tab suka halaman. Nah, sekira-kiranya target kita itu suka halaman yang mana nih dari produk-produk ini ya. Misalnya mungkin grosir baju murah Jakarta misalnya ya. Kita coba masukkan ini ke minat, grosir baju murah Jakarta. Grosir baju nggak ada ya, kalau nggak ada berarti nggak bisa. Grosir jilbab murah misalnya. Oke, terus belanja dan busana misalnya, kita masukkan bisnis dan industri misalnya, di sini ada ya. Internet,
Ya intinya silahkan Anda masukkan banyak kriteria di sini yang sekiranya menjadi karakter dari target pasar Anda. Semakin banyak variabel di sini, maka semakin sempit pemirsa atau audien Anda, calon audien Anda. Semakin spesifik ya, karena semakin spesifik, semakin kecil, maka semakin tertarget. Itu cara risetnya. Nah, kalau sudah selesai, mungkin Anda bisa menambahkan ya di sini tingkat lanjut ya. Nah, ini Anda bisa menentukan bahasanya, misalnya status hubungannya, misalnya sudah menikah, misalnya ini. Maka di sini juga semakin sempit ya, hanya 2.000 sampai 3.000 orang. Terus pendidikannya, misalnya kalau memang target Anda hanya lulusan SMA ya tinggal dicentang gitu. Kalau nggak dicentang semua ya berarti bebas ya. Lalu kemudian pekerjaan juga bisa teman-teman targetkan segmentasi pasar dan seterusnya. Yang penting sebelum melangkah ke setelah memasukkan banyak variabel di sini, dicek di sini pemirsanya tidak nol ya. Kalau pemirsanya nol ya berarti percuma gitu ya, karena tidak ada datanya ya. Nah, kalau sudah selesai dan sekiranya cocok dengan karakter atau yang diminati dari target pasar Anda ya silahkan kemudian klik simpan dulu sebelum buat baru ya. Nah, kasih nama gitu ya, pebisnis online, bisnis, calon pebisnis misalnya. Oke, sudah tersimpan ya. Nanti kita bisa masukkan nama audien ini, custom audien ini ke iklan yang kita buat di AdSense-nya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.